Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Juga lucu begitu ya, ini KPK endus ya, ke ekspor ilegal ya 5 juta ton ya biji nikel. Bahlil mengatakan pemerintah tidak tahu. Kok seperti itu begitu, masa ya 5 juta ton begitu kan ya, tidak tanggung-tanggung katanya ya mengalir ke Cina begitu kan. Padahal ada sesuatu kalau kita telusuri begitu kan, ada kong kali kong di dalamnya. Siapa yang bermain ini begitu ya, padahal pabriknya masih dibangun begitu kan ya. Biji nikel itu kan kita tahu bahwa bagaimana manfaatnya luar biasa di situ begitu ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini kok bisa pemerintah tidak tahu begitu kan. Ini kacau begitu. Bagaimana pengawasannya di situ begitu kan? SOP-nya gimana begitu kan? Ya pasti ada kong kali kong di dalamnya. Cek saja begitu kan. Suatu saat ini pasti ada temuan-temuan baru. Kalau KPK berani menindak itu ya silahkan di situ begitu ya. Atau lempar saja ke kejaksaan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Komentar-komentar netizen ya, gimana kagak tahu emang Chow ya atau SKAB dari mana ya. Bahkan ya emang agen kagak ngeluarin BL ya, Cargo Manifest ya. Emang bisa kapal jalan kagak ada SEB atau Outward Cleaner ya, clearance ya. Gila ini. Gila Londro ini. KPK endus KPK ya ekspor ilegal 5 juta ton ya nikel begitu. Bahlil pemerintah tidak tahu. Katanya tidak tahu gimana begitu kan. Kalau di Maluku dulu bos, saatnya saya di ya Huawei ya emang kagak ada. Saya mau turunkan alat berat dari kapal aja, cuma ambil kunci. Kita turunkan langsung dari kapal ya. Terus kemudian langsung bawa balik base camp ya. Tidak diminta BL, manifest ya, ETC dan semuanya ya, tidak ada. Katanya begitu ya. Tetapi kan sekarang kan serba canggih, pasti ada seperti itu begitu kan ya. Ini kagak mungkin kagak ada sah bandar ya. Ini dari Indonesia mau ke luar negeri ya. Mana mungkin bisa kalau nggak ada surat izin berlayar. Di negeri tujuan pasti ditolak lah. Betul begitu kan di satu sisi begitu. Uang pelabuhan milik Huawei sendiri, bandara milik sendiri. Kagak ngurus, besok mau angkat 1 juta ton emas keluar juga bisa tinggal muat dan berangkat. Wah ini kacau begitu ya. Yang mau bandar atau pelabuhan sendiri memang nggak ada perlu izin masuk dan keluar ya ini. Sebenarnya mereka yang bodoh ya, karena tak punya cara lain untuk membodohi dan menipu rakyat berkali-kali dengan cara yang sama. 5 juta ton tidak mungkin lolos jika tidak diloloskan. Betul begitu kan. 5 juta ton itu angkutnya berapa kali? Bayangkan begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Ini tipikal jawaban rezim ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan ini kenapa kok mengalirnya ke Cina begitu kan. Cina lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini 5 juta ton bisa buat beli pesawat tempur berapa lusin. Siapa sih selama ini yang selalu ya diagung-agungkan ya. Kalau hukum tidak memihak ya 5 berapa ini ya. 5 juta ton ya itu berarti kali pengangkatan ya. Pengangkutan berapa begitu kan ya. Itu permainan mafia dari dulu ya. Surat-surat aspal ya, asli tapi palsu. Muatan gede, surat cuma sopil muatan. Banyak yang terlihat di Airut ya, sah bandar. Banyak bahkan al juga ya, upeti juga sampai setinggi ya menteri itu. Kita lihat saja kenapa pemerintah kok bisa kecolongan seperti ini begitu kan. Ya jelas-jelas biji nikel manfaatnya luar biasa di situ begitu. Padahal Pak Jokowi sudah melarang ekspor terkait dengan biji nikel begitu kan. Karena pabriknya sudah dibuat di sana begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ya, KPK endus ekspor ilegal 5 juta ton ya, nikel ya. Bahlil mengatakan pemerintah tidak tahu. Kok bisa pemerintah tidak tahu begitu ya. KPK belum lama ini mendeteksi ekspor ilegal ya nikel ya, alias biji nikel 5 juta ton ke Cina ya. Merespon hal itu Menteri Investasi ya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadali menyatakan pemerintah sama sekali tidak tahu manahu soal itu. Kok bisa begitu kan ya. Ini kacau begitu. Bagaimana SOP di situ, penanganan dan SOP-nya begitu kan ya, dan pengawasannya di situ begitu. Pemerintah tidak tahu sama sekali, kami sama sekali tidak tahu jujur, kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian Investasi ya.
Menurut Bahlil, pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel ya sejak Oktober 2019 silam dan resmi ditetapkan pada Januari 2020. Atas hal ini menekankan hal tersebut harus diproses secara hukum begitu ya. Kita lihat saja siapa yang bermain di dalamnya begitu. Karena kami sepakat untuk melarang ekspor nikel sejak Desember. Sebenarnya Oktober 2019, kemudian legal formalnya itu dilakukan di Januari 2020 ya. Kalau masih ada yang seperti itu, proses secara hukum. Bahkan kemudian saat ditanya ya lebih lanjut ya tentang apakah kejadian ini disebabkan oleh adanya kecolongan pengawasan, Bahlil ya tak dapat memastikannya. Namun ia menekankan kembali hal itu ya sudah melanggar undang-undang, bahkan melanggar hukum. Sebagai tambahan informasi, penemuan ekspor ilegal biji nikel ini sebelumnya dilaporkan oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria. Dugaan ekspor ilegal ya nikel dari Januari 2020 sampai Juni 2022, sumber website ya Bea Cukai Cina ya, kata Dian Patria ya. Bahkan yang merujuk dari data yang dikirimkan KPK, ada perbandingan dari selisih nilai ekspor yang dikeluarkan dan Badan Pusat Statistik BPS dan data Bea Cukai Cina. Selisih ekspor itu mencapai 14,5 triliun. Bayangkan begitu ya. Masih dari data tersebut, Cina mengimpor biji nikel sebanyak 5,3 ton dari Indonesia sejak 2020 ya, sampai Juni 2022. Pada 2020, Cina menerima impor ya nikel sebesar 3 juta ya, 339 juta 3 ton ya kilogram. Bahkan pada 2001 Cina kembali mengekspor 839 juta ya kilogram. Bayangkan begitu kan. Jutaan di situ begitu ya. Bahkan yang terakhir itu 5.300.000 begitu ton ya. Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mempelajari hal ini. Temuan itu pun belum masuk ke tahap penindakan ya dugaan korupsi. Bahkan nah web Cina tidak disebutkan mestinya berasal dari Lumbung ya, Ora Nikel Sulawesi atau Maluku Utara. Ini kita lihat saja nanti begitu kan. Karena pada akhirnya kalau seperti ini terus kacau begitu bangsa kita begitu kan ya. Kekayaan alam dicuri di situ, dipermainkan oleh bangsanya sendiri, oleh rakyatnya sendiri begitu kan. Gimana untuk membangun bangsa kita dengan sejahtera, adil dan makmur kalau seperti ini terus begitu. Ini kan kacau begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini harus ditindak siapapun orangnya begitu kan ya. Masa 5 juta ton ya biji nikel begitu kan diekspor ke Cina begitu diam-diam, masa pemerintah tidak tahu bagaimana pengawasannya ya, bagaimana SOP-nya di situ begitu, bagaimana bisa berlayar ke situ begitu ya, kalau ada tanpa ada sesuatu yang kemudian yang membacking aja di situ begitu. Kita lihat saja nanti perkembangan politik yang sebenarnya terjadi begitu kan. Ini kacau begitu ya. Mestinya seharusnya kan kita telusuri siapa mereka begitu kan. Apalagi terkait dengan adanya ya seperti ini begitu ya. Jadi agak kacau begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.